Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah masih dalam kesempatan bermajlis ilmu dalam pembahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, yang alhamdulillah teman-teman semua sudah mengikutinya sudah beberapa episode alhamdulillah, dan ini menjadi episode terakhir dari pembahasan kitab ini. Kitab yang ringkas, risalah gitu ya, tipis tapi maknanya atau isinya sangat-sangat bermanfaat. Terakhir kita masih dalam pembahasan tentang hal-hal yang mencederai persahabatan, yang insyaallah kita di pertemuan kali ini pun, ya episode kali ini pun akan sama membahas hal-hal yang menjadi atau yang mencederai sebuah pertemanan atau persahabatan itu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa min afatis suhbah, di antara hal yang menjadi rusaknya persahabatan atau mencederai sebuah persahabatan adalah an yukhalita hadhihi an yukhalata hadhihi al-mahabbah allati hiya lillahi azza wa jalla wa fillahi azza wa jalla syai'un min hawan nafs, wa an yukhalita hadhihi al-mahabbah allati hiya lillahi azza wa jalla wa fillahi azza wa jalla syai'un min hawan nafs. Di antara yang merusak atau mencederai sebuah persahabatan adalah yang seharusnya kecintaan persahabatan ini harus dibangun karena Allah, tapi bercampur dari sesuatu yang dilandasi dengan hawa nafsu. Fabadalan min an yuhibba fi akhihi ta'atahu lillahi azza wa jalla wa iltizamihi bi syar', yuhibbuhu limalahati suratin aw limanfa'atin ka islahid dunya. Alih-alih dia mencintai saudaranya karena Allah, karena sesuatu yang ada dalam diri saudaranya yang selalu menegakkan syariat, yang berpegang teguh pada syariat, ternyata kecintaannya itu berubah, bergeser menjadi karena sebuah manfaat atau keuntungan duniawi, gitu ya. Kemudian wa badalan min an yarjuwa bihadhil mahabbati ma 'indallahi 'azza wa jalla wa yataqarrabu biha ilaihi, yarju biha istinasan li syakhsihi atau tahqiqan li gharadihi. Yang seharusnya seseorang dengan mencintai saudara karena Allah itu berharap sesuatu dari Allah, lebih dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, malah bergeser menjadi mengharapkan sesuatu dari diri seseorang tadi hanya untuk menggolkan atau mensukseskan tujuan atau maksudnya tertentu, yang itu pastinya keuntungan duniawi atau maksud duniawi. Wa hadhil mahabbah sur'ana ma tazulu bi zawali sababiha aw bi syai'in minal jafa fa innahu ma kana lillahi baqi. Karena model kecintaan seperti ini itu sangat rentan bubar. Kenapa? Karena kalau salah satu sebabnya bubar, tidak ada, pasti persahabatan pun tidak ada. Makanya kalau sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti akan kekal, pasti akan abadi. Sebagaimana dikatakan, maka lillahi dama wattasal, wa makana li ghairillahi qata wan fasal. Apapun yang diperuntukkan, diniatkan karena Allah, dia akan kekal, abadi, terus bersambung, eksis gitu ya.
Wa ma kana li ghairillahi inqata'a wa infasal. Apapun yang bukan karena Allah pasti akan terputus dan terpisah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai dahulu di dunia, nanti kelak di akhirat mereka akan jadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau landasan cintanya bukan takwa, pasti akan saling memusuhi di akhirat. Juga Allah berfirman mengabarkan tentang Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Qala hakiyan khalilah an khalilihi annahu qala liqaumihi. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kalian menjadikan patung-patung ini yang selain Allah ini sebagai kedekatan, kecintaan di antara kalian dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia ini. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dan. Kemudian nanti di hari kiamat satu dengan yang lainnya saling berlepas diri, saling mengingkari, bahkan saling melaknat. Dan tempat kembali kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin. Dan kalian tidak akan punya orang-orang yang menolong kalian. Fanas'alullaha an yaj'ala mahabbatana liman nuhibbuhu khalisatan liwajhihil karim. Maka kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai itu ikhlas karena berharap, atau ikhlas hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Umuqribatan ilaih juga yang mendekatkan kepadanya dan kepada surga yang nikmatnya abadi. Wa antakuna aunan lana ala ta'atihi wa daf'an lana an ma'siyati. Kita berharap kepada Allah, cinta ini menjadi dorongan yang kuat, semangat motivasi kita dalam beramal saleh, dalam ketaatan, dan juga sebagai motivasi terkuat untuk kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Baik, wa min afatihi wa min afatis suhbah, di antara yang mencederai persahabatan juga adalah al-istiktharu minal ikhwan hatta yu'jiza 'anil qiyam bi huquqihim wa mawasatihim 'inda hajatihim wa ittirarihim. Memperbanyak teman sampai-sampai ia kewalahan tidak bisa melaksanakan, menunaikan hak-hak pertemanan karena saking banyaknya teman, gitu ya. Qala fi Tanbihil Mughtarrin, dalam kitab Tanbihul Mughtarrin dikatakan min akhlaqis salaf radhiyallahu anhum, di antara akhlaknya generasi salafus salih itu adalah annahum la yattakhiduna minal ikhwan illa man 'alimu min nufusihimul wafa bihaqqi. Mereka tidak sembarang mencari teman, menjadikan orang lain itu sebagai teman, kecuali mereka tahu persis ya dari diri orang-orang itu ada kesetiaan, ada bisa menanggung hak dan menunaikan hak dan kewajiban dalam bersaudara. Artinya nggak sembarang gitu ya. Teman tuh selektif juga ya, selektif dalam memilih teman. Fa inna akhaka idza lam tufi bihaqqi kana farighal qalbi mink. Kenapa? Karena temanmu, saudaramu, jika kau tidak memenuhi haknya, maka mustahil namamu ada dalam dirinya, ada dalam hatinya. Diingat pun enggak, gitu ya. Wa qala Ibnu Hazm rahimahullah, al-Imam Ibnu Hazm berkata, "Laisa syai'un minal fadha'ili ashbaha birradha'il min istikthari min al-ikhwan wal asdiqa." Ada sesuatu yang lebih mirip dengan keutamaan tapi juga dekat dengan kebinasaan atau kehinaan, yaitu banyak mencari teman. Ya, mencari teman, punya teman banyak itu ada fadilahnya, tapi juga ada kehinaannya atau hal-hal yang dibenci gitu ya. Kenapa alasannya? Kata Ibnu Hazm, fa inna dzalika fadilatun tama murakkabah. Ya, karena dalam memilih teman, mencari teman itu ada keutamaannya. Ya. Banyak. Tapi gitu kan, kata Ibnu Hazm di sini,
dalam memiliki teman yang banyak tuh ada layak tasimuna illa bil hilm wal jud was sabr wal wafa wal istidla' wal musyarakah wal iffa wa husnul difa' wa ta'allum al ilm wa kullu halin mahmud. Intinya punya teman banyak tuh juga bisa menghasilkan hal-hal yang positif gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, punya teman banyak itu pun bermasalah. Kata Ibnu Hazm, walakin idza hasalat uyubul istikthari minhum wa su'ubatil hali fi irda'ihim wal gharar fi musyarakatihim wa ma yalzimuka min al-haqqi lahum inna naqwatin tu'ridu lahum fa in ghadarta bihim aw aslamtahum lu'imta wa dhumimt. Tapi di saat bersamaan kata Ibnu Hazm, kalau kita tidak mampu memenuhi hak saudara kita, ketika minta tolong kita nggak bisa bantu, itu yang ada kita hanya dicela saja. Percuma berteman sama dia, percuma kita dekat sama dia kalau di ujung-ujungnya nggak bisa bantu saat kita atau saat seseorang kesusahan, kan gitu kan. Wa in ufita adrata bi nafsik wa rubbama halakat fayakunu sururi bihim la yafi bil husnil mabdi min ajlihim. Intinya ada celah di situ, ada celah. Sebagaimana ada keutamaan, punya teman juga punya banyak teman pun mengumpulkan banyak teman dan lupa mengabarkannya itu juga sesuatu yang terpuji di satu waktu, tapi di sisi lain dia juga tercela gitu. Karena alasannya kalau kita banyak teman tadi kita lupa memberikan hak-hak pertemanannya kepada dia gitu ya. Bahkan Amr bin As berkata, kasratul asdiqa kasratul gharama. Banyak teman banyak utang. Maksudnya apa? Bukan berhutang secara materi, bukan. Tapi lebih ke berhutang kalau kita tidak mampu memenuhi hak saudara kita dalam pertemanan itu. Gitu ya, makanya kalimatnya seperti itu. Waqala Ibnu Rumi, Ibnu Rumi mengatakan aduka min sadiqika mustafad fala tastakthiranna min as-siha fa inna ad-da'a akthar ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw syarab. Ya musuh itu banyak dari teman sendiri. Atau banyak teman itu juga banyak teman juga bisa berpotensi banyak musuh. Beliau menganalogikannya kalau kita banyak makan, penyakit lahir dari situ gitu. Jadi kan ada aja namanya berteman ya. Pasti ada berdinamika gitu satu dengan yang lainnya. Kita berkomunitas, kita punya circle pertemanan itu kan pasti berdampak dalam kehidupan kita. Ada gesekan, ada singgungan, ada apa, pasti ya, pasti kayak gitu. Jadi enggak ya kalau kita singkatnya gini, kalau teman-teman belum mampu menjadi orang yang bisa memenuhi hak-hak saudara ya pilihlah teman yang sedikit tapi sangat bermanfaat. Sedikit tapi sangat berarti. Mungkin kalau bahasa orang sekarang ini kita lihat di apa ya? Di Instagram gitu misalkan ya, di media sosial, semakin tua circle pertemanan semakin kecil. Mungkin teman-teman pernah lihat itu. Kenapa? Karena semakin tua usia seseorang itu dia akan lebih selektif dalam memilih pertemanannya. Tidak toksik, saling membantu, kan gitu ya. Dan memang seperti itu harusnya. Gak apa-apa kok teman kita cuma 1-2 orang atau beberapa orang, tapi saling menguatkan, tapi saling support daripada banyaknya doang tapi tidak bermanfaat gitu ya. Baik. Kemudian wamin afatis suhbati kadzalik, di antara hal yang mencederai persahabatan juga adalah kashfus sitr 'anid din wal muru'ah wal akhlaq wal faqr wa sairul aurat. Teman sendiri ngebuka aib ya. Itu hati-hati. Atau terbukanya aib sendiri di depan teman kita. Aib dalam urusan agama, harga diri, muru'ah, wibawa gitu ya, akhlak, kefakiran dan aurat-aurat yang lain. Maksudnya aib-aib yang lain. Fainal insan la yakhlu min fi dinihi wa dunyahu min aurat. Karena manusia itu tidak mungkin nggak ada yang punya cacat, nggak mungkin nggak punya aib, pasti punya aib dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya gitu ya. Wal aula satruha, yang lebih utama tuh kita harus menutup aib itu. Kama madahallahu azza wa jalla al mustatirin. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang menutup kekurangan saudaranya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf.
Ini kalau tidak salah sedang mengomentari penduduk ahlus suffah gitu ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Wa qala syair wala 'ar in zalat 'anil hurri ni'matun walakinna 'aran an yazula tajammulu. Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata aradtul hajj. Kata Al-Hasan Al-Basri suatu kali, aku berkeinginan, aku hendak menunaikan ibadah haji. Nah, kabar keberangkatanku itu didengar oleh saudara yang bernama Thabit Al-Bannani. Wa kana aidan min awliyaillah faqal balaghani annaka turidul hajj. Kata Thabit Al-Bannani kepada Hasan Al-Basri, aku mendengar kau akan pergi haji. Fa ahbabtu an ashabak. Aku ingin menemanimu perjalanan ini. Faqala lahu Hasan, "Waihak." Hasan bilang, "Enggak usah. Ngapain kamu?" Ya. Al-Hasan Al-Basri enggak mau diikuti oleh Thabit Al-Bannani dalam perjalanannya. Kenapa? Alasannya Hasan, "Da'na nata'ashar bisatrillahi alaina." Biarkan kita saling bergaul dengan tidak saling tahu aib masing-masing. Inni akhafu an nastahiba fayara ba'duna min ba'd ma natamaqat alaih. Saya khawatir kalau kita pergi bareng, aib kita saling kebuka, terus kita akhirnya saling jauh nantinya. Ya, itu maksudnya. Qultu, kata penulis, wa yata'akkadu dzalika fi haqqi man yatasadda li wa'dhin nas. Hal ini seharusnya dilakukan juga oleh orang-orang yang sering memberikan tausiah ceramah agama gitu ya. Fala yukthir min suhbatihi wa mukhalatatin fi fudil mubahat. Dia jangan sampai banyak bergaul-gaul urusan mubah-mubah, kumpul sana, kumpul sini, ketemu orang mana, ketemu orang sini. Hatta yantafi'u biwadhi. Supaya kenapa? Orang itu tetap menganggap kita itu berhak didengar nasihatnya. Kenapa? Karena ketika aib kita terbuka, orang akan tidak respect lagi dengan orang tersebut gitu. Gitu ya teman-teman ya. Wa yatamatta bisatrillahi alaih mimma yakrahu an yatla alaihi an-nas min dhunubihi wa 'uyubihi, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Intinya seorang yang jadi temen itu kalau saling jarang ketemu pun ada kebaikannya gitu intinya. Tidak mau ikut serta terus dalam urusan temannya pun ada baiknya. Kenapa? Karena di satu waktu artinya kita tidak tahu kekurangan atau aib orang tersebut. Dan itu sangat bermanfaat buat pertemanan kita yang langgang ke depannya insya Allah. Terutama bagi pemuka agama, para da'i yang sering memberikan nasihat gitu ya. Dia harus punya batasan gitu kira-kira. Dari bergaul dengan sembarang orang, nanti takutnya aib terlihat dan lain sebagainya. Nanti orang kehilangan respect dan lain sebagainya. Baik, wa min afatis suhbah juga diantara yang mencederai persaudaraan atau pertemanan adalah wa hadhihi khassatun bi suhbatil aghniya. Ini seputar temenan sama orang kaya. Kata beliau, izdira'a ni'matillahi 'alaik wa tahrik at-tama' wal hirs fi qalbihi wa qad la yatayassar lahu fala yanalu illa al-gham bidzalik. Berteman sama orang kaya sangat rentan kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berteman dengan orang yang punya harta banyak, orang kaya itu sangat berpotensi kita menghinakan nikmat Allah atau meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kan selalu saja ada barang yang lebih bagus yang dipakai oleh orang kaya, kita merasa, waduh mobil saya nggak lebih bagus dari mobil dia. Padahal itu nikmat Allah juga. Ketika berteman sama orang kaya, HP-nya misalkan, wah HP-nya yang terbaru apa, terus HP kita yang jadul lama segala macam kurang canggih, terus akhirnya kita selalu ada dalam diri kita, waduh HP-nya mereka lebih bagus dari HP saya gitu ya. Itu bentuk meremehkan nikmat Allah dan itu nggak boleh. Makanya Al-Ghazali berkata, inna man nadhara ila zahratid dunya wa zinataha taharraka hirsuhu wan ba'atha biquwwatil hirsi tama'uhu wa la yara illa al-khaybata fi aktsaril ahwal fayata'adza bidzalik. Yang sering matanya ngelihat kehidupan dunia,
kemewahan, itu akan ada dalam dirinya tergerak untuk meraih itu. Gimana caranya? Wan ba'atha biquwwatil hirsi tama'ahu. Juga nanti karena kepengen ambisius akhirnya tamak. Ingin menguasai ini, ingin punya ini, tamak. Wala yara ilal khaybata fi akhtaril ahwal. Akhirnya kayak selalu ngeremehin yang lain-lain gitu ya. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan kau terus-terusan melihat, ya, kedua matamu tuh terus-terusan melotot, kira-kira ya. Melototin nikmat orang yang orang Allah berikan itu kepada mereka gitu. Takutnya hati kita yang bermasalah. Tiap hari ngeliatin rumah orang kaya, ngeliatin saudara kita yang kaya, akhirnya hati kita terusik ya. Terusik itu maksudnya ya pasti ngelihat, oh, gimana caranya supaya bisa ini dan lain sebagainya gitu lah ya. Makanya Nabi bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kalau masalah nikmat, kalau masalah dunia, kata Nabi clear, jelas. Lihat kepada orang yang lebih rendah. Ya. Jangan kau lihat kepada yang lebih tinggi. Kata Nabi apa? Yang begitu, dengan kamu selalu melihat nikmat kepada yang lebih bawah, itu sangat mendukungmu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kita bukan berarti orang yang paling miskin. Pasti ada yang lebih miskin dari kita. Kita bukan orang yang paling susah. Pasti ada yang lebih susah dari kita. Sehingga hari ini, kalau kita mampu mengendalikan diri kita, khususnya dalam urusan nikmat Allah, urusan dunia, kita selalu melihat kepada yang lebih rendah, maka itu yang baik. Kita jangan pernah merasa saya paling susah. Ternyata ada yang lebih susah dari dia, dan itu pasti. Saya paling tabungan di ATM saya nggak ada tabungan. Pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Mobil kita mungkin sering masuk keluar masuk bengkel. Pasti ada yang lebih susah lagi nggak punya mobil. Dan selalu begitu. Maka kalau untuk urusan dunia, kata Nabi, lihat ke bawah, bukan lihat ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Wa qala Aun bin Abdullah berkata, kuntu ujalisal aghniya falam azal maghmuman kuntu ara thawban ahsana min thawbi wa dabatan afrahu min dawbati fajalastul fuqara fastarhat. Aku dulu bergaul dengan orang kaya. Setiap kali lihat pakaian mereka, pasti aku yakin pakaian mereka lebih bagus. Setiap kali aku nongkrong dengan mereka, kendaraanku yang paling kere, paling kumuh, paling ketinggalan zaman gitu ya. Tapi saat aku duduk bergaul dengan orang-orang fakir, aku tenang. Nggak ada yang bisa dibangga-banggain. Dan selalu lebih ke arah syukur. Kemudian wamin afati suhbah, juga diantara hal yang mencederai persaudaraan adalah al-ishtighal bil ikhwan an tafrigal qalbi lil fikri wal istinas billahi azza wa jalla. Lebih sering mikirin atau merasa nyaman kalau bersama orang daripada bersama Allah. Hati-hati. Kadang nongkrong sama temen kesannya wah enak, jadi healing, jadi refreshing gitu ya. Padahal yang lebih kita harus dekati adalah Allah. Bahkan kalau kita lagi bertemu saudara kita pun, harusnya kita ingat Allah. Makanya teman-teman carilah orang, sahabat, teman dekat yang kalau kita lihat dia, kita semakin bertambah kecintaan kita pada Allah, atau kita ingat Allah. Dan saya punya orang-orang kayak gitu. Sejak saya masih kuliah waktu di Madinah, ada orang-orang seperti itu. Jadi ketika saya lihat mukanya, seakan semangat lagi dalam beribadah. Masya Allah. Intinya yang merusak hubungan atau persaudaraan itu adalah terlalu sibuk dengan saudara sendiri atau teman sendiri, lupa Allah. Itu jaga, hati-hati. Ya, qala ba'dul hukama innama yastawhashul insan min nafsihi li khuluwi dhatihi 'anil fadilah fayukthir hina idzin mulaqatun nas wa yatrudul wahsha 'an nafsihi bil kauni ma'ahum fa idza kanat dhatuhu fadilat talab al wahdah yasta'ina biha 'ala al fikrah wa yastakhrijul ilmu al hikmah. Jadi intinya
Sebagian orang merasa nyaman kalau ada bersama teman-temannya, sedangkan bersama Allah dia nggak nyaman gitu. Nah ini terbalik teman-teman. Padahal kita bersaudara itu hanya untuk saling mengingatkan kita tentang Allah kan begitu ya. Sehingga jangan sampai niat kita bergeser atau tujuan kita bersahabat, tujuan kita berteman itu malah menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah dengan berakhir episode ini artinya berakhir pembahasan kita di kitab Al-Hubbu Fillah. Maka kita berdoa semoga Allah memberikan manfaat yang banyak dari kitab yang kita kaji ini, khususnya bagi penulis buku ini, dan kita dan semua tim yang bekerja yang ada andil kebaikannya di kajian kita ini, juga termasuk teman-teman sahabat Asy semua yang menyimak dari awal episode sampai episode terakhir ini. Aku qouli hadza, mohon maaf jika selama kajian ini ada banyak salahnya dan mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.